Saya suka ngegambarin dengan 2 proses ini gitu ya, proses, masuk dan keluar istilahnya gitu ya. Masuknya apa gitu, kalau kita di dalam satu kejadian, ada kejadian yang terjadi di dalam diri kita ini cara, otak kita bekerja gitu ya, proses otak kita bekerja. Ada satu kejadian. Oh ya, Bapak Ibu kalau mau bertanya, monggo silahkan nulis di kolom chat boleh, mau raise hand boleh gitu ya, nanti sambil itu saya lihat itu kalau bisa saya, berhenti gitu. Jadi biasanya tuh ada satu proses kejadian gitu ya. Kejadian pada saat kejadian itu terjadi, biasanya seseorang proses otak kita bekerja adalah pertama ada sensori dulu, panca indera kita langsung langsung bekerja. Oke, ada kejadian ini dilihat dengan mata, yang paling pertama pasti terlihat visual dengan mata, karena manusia itu secara dasar tuh pasti visual kecuali punya gangguan pada penglihatan gitu ya, visual. Kemudian kita mendengar, mencium, mengecap, atau justru kita meraba gitu. Nah, itu sensori kita yang berjalan gitu. Pada saat sensori kita berjalan, terus kita terkoneksi. Kita terkoneksi, akhirnya kita mempunyai persepsi. Nah, persepsi inilah sebenarnya yang disimpan. Nah, gampangnya begini, kalau Bapak Ibu di sini siapa yang suka duren? Nah, gampang deh kalau saya nanya. Siapa yang suka duren, siapa yang nggak suka duren? Boleh nulis. Nah, Ah, siapa tuh? Suka duren tuh, ada yang suka duren. Siapa yang nggak suka duren? Nah, aku tidak suka kata Mbak Desti. Oke, ada yang suka duren, ada yang nggak suka duren gitu ya. Nah, ini sebenarnya gampangnya gini, kalau orang nggak suka duren, biasanya ada something yang dia apalagi durian runtuh, sama yang namanya duren gitu ya. Itu kan ada proses yang kita lihat. Kalau misalnya kita makan duren, itu langsung yang terasa adalah indera kita. Enak banget ya duren gitu. Ada sensori kan. Terus kita punya persepsi ini langsung teringat duren. Ada baunya, ada pada saat kita makan enak banget gitu. Kita punya persepsi terus kita simpen di dalam kepala kita gitu. Nah, itu proses otak kita bekerja. Nah, begitu ada something sensori yang muncul, suami saya tuh seneng banget duren gitu ya. Mmm Nah, suami saya kebetulan aslinya dari Sumatera gitu. Beliau senang banget durian. Jadi sensori dia tuh cepet banget. Misalnya kita lagi jalan gitu, terus dia gini, bau durian enak banget ya," kata dia gitu. "Oh, enak banget duriannya, kita lihat yuk." Sensori dia langsung kenceng tuh, cepet gitu, langsung langsung apa, langsung berpikir gitu, "Oh iya nih sensori." Nah, terus langsung teringat, langsung langsung secara bawah sadar otak kita menarik gitu, pengetahuan, memori, pengalaman gitu. Bagi orang yang nggak suka duren, mungkin aja waktu itu dia nggak suka sama baunya. Baunya aneh banget gitu ya. Dia langsung langsung sensori dia begitu nyium beda sama orang yang tadi nggak suka duren. Begitu nggak suka duren, begitu nyium bau duren, dia langsung, "Wah, aku nggak suka." Entah tahu-tahu muntah-muntah atau apa. Karena dia punya persepsi. Dan begitu dia punya persepsi, akhirnya dia bereaksi. Nah, ini apa konteksnya dengan networking tadi? Konteksnya adalah sebenarnya kalau misalnya kita bernetworking sama orang, kita kenal sama orang. Misalnya saya sama Pak Hari gitu ya, kenal. Saya kenal Pak Hari, kemudian saya tahu Pak Hari ini, punya punya ini ada di area ini nih. Begitu ada orang yang ngomong sama saya, "Mbak, saya butuh ini deh," gitu. "Saya butuh orang yang bisa memotivasi," misalnya gitu. Wah, saya inget tuh ada Pak Hari nih gitu. Oh, saya langsung ngomong sama Pak Hari, "Pak, ada nih orang yang saya kenal," gitu. Nah, itu networking-nya kayak gitu. Jadi harus ada yang tersimpan dulu di otak dia. Kalau dia nggak tersimpan di otaknya, bagaimana dia bisa kita, bisnis kita kepada orang lain. Nah, ini yang sebenarnya proses otak manusia bekerja. Nah, saya mau ngajakin, Bapak Ibu sedikit games sedikit aja. Coba. Nah, coba kalau saya kasih, ada satu satu, tulisan inilah ya, bisa disebut tulisan, bisa bentuk, silakan. Bapak Ibu menebak, ini apa sih sebenarnya? Apa yang ada di layarnya Bapak Ibu coba? 13, oke.
Angka 13, oke. Hmm. Angka 13, ada yang bilang B, oke. Nah, jadi sebenarnya ini apa gitu. Nah, ini kalau misalnya kita bicara kumpulan garis-garis, korek api, oke. Nah, berbeda-beda. Bapak Ibu di sini jumlahnya berapa orang nih? Sekarang berapa orang, kemudian sekarang Bapak Ibu bilang ada yang 13, ada yang korek api, ada yang 11.000 gitu ya. Nah, ini tergantung. Kalau kita bicara di sini 12, 13, 14. Begitu ditaruh angka 12 sama 14 jadi 12, 13, 14. Tapi begitu kita bicara ini adalah A, B, C. Bisa aja angka korek api gitu ya. Bisa aja kumpulan garis-garis. Saya nggak bisa tahu nih ini apa isinya gitu ya. Ini sebenarnya apa? Ini memperlihatkan bahwa yang tadi saya bilang, bahwa ada persepsi dan cara pandang dari orang yang berbeda-beda. Nah, dengan persepsi cara pandang itu apa yang membuat seseorang orang mempunyai persepsi atau cara pandang yang berbeda-beda? Karena manusia pada dasarnya punya cara pandang yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sama. Karena tergantung, kalau yang tadi saya kasih lihat, tergantung waktu dia storing di kepalanya, storing di otaknya dia seperti apa. Bahkan anak kembar pun akan berbeda cara pandangnya gitu. Nah, ini membuat kalau Bapak Ibu perlu networking, Bapak Ibu jadi tahu cara pandang orang jadi berbeda-beda. Kita perlu tahu cara pandang orang lain, cara pandang orang yang, oh iya ya kalau dia melihatnya cara pandang itu. Nah, ini saya alami dulu waktu saya di korporasi pertama kali saya masuk, saya dulu memulai dengan posisi saya sebagai sekretaris. Nah, saya pernah sebagai sekretaris di areanya pernah di IT, saya kemudian pernah juga menjadi sales untuk di B2B, bisnis B2B, kemudian juga saya berpindah lagi ke R&D, saya jadi tahu cara pandang yang berbeda-beda dari masing-masing gitu. Nah, persepsi cara pandang ini jadi karena saya tahu, karena saya jadi mengerti, oh si A melihatnya cara pandangnya gini, oh si B cara pandangnya gini. Saya jadi bisa proses adalah, kalau saya sering bilang adalah what is it for me-nya apa sih? Pada saat kita berbisnis gitu ya, saya sering membantu para bisnis pemula, saya bilang gini, coba dilihat, kalau kita mau nawarin ke orang, dilihat dia itu what is it for me-nya buat dia apa. Kalau dia nggak ngerasa bahwa itu penting buat dia, dia nggak akan mau beli gitu. Tapi kalau dia merasa itu penting buat dia, dia akan mau beli gitu. What is it for me-nya itu jadi penting banget gitu. Hot button-nya jadi penting. Nah, ini adalah persepsi cara pandang. Makin kita punya banyak tipe orang, makin banyak kita networking, kita jadi punya cara pandang yang berbeda-beda. Kita jadi bisa nempatin cara pandang orang lain terhadap kita, terhadap produk kita, terhadap servis kita, terhadap apa yang mau kita tawarin gitu. Bahkan juga kalau berkarir gitu, kita jadi bisa bicara berdasarkan kebutuhan orang yang kita obrolin gitu. Nah, sebenarnya sekarang kalau ditanya gitu, kalau kita mau berkarir membangun network gitu ya, siapa sih sebenarnya yang harus kita cari sebagai network kita gitu ya. Saya memulai dengan tadi kita bicara mengenai proses perjalanan belajar. Saya tuh sangat percaya banget bahwa seorang manusia itu akan belajar terus-menerus sampai dia meninggal, kalau saya bilang. Kenapa? Bahkan saya dulu menemani ibu saya sampai usia 86 dulu ikut saya gitu ya, sampai beliau, nggak ada gitu. Nah, dari orang yang sangat mandiri dan akhirnya harus bergantung sama orang, itu proses belajar. Proses belajar bagaimana orang terus-menerus belajar untuk mengerti bahwa saya pada titik ini saya nggak sanggup dan saya harus meminta bantuan orang lain untuk menemani saya. Itu bukan proses mudah, itu proses belajar Bapak Ibu. Makanya kalau orang bilang suka stres gitu ya, ada yang stres, ada yang suka marah-marah. Nah, kita mengerti bahwa dia sedang proses belajar gitu. Proses belajar sendiri, saya melihat ada beberapa channel gitu ya. Yang saya tampilkan di sini hanya sebagian channelnya, tapi mungkin Bapak Ibu punya cara channel yang lain. Yang pertama, di sekolah. Sudah pasti kita belajar di sekolah. Belajar apapun kita di sekolah pasti mendapatkan sesuatu.
Yang kedua, dari buku. Buku itu menjadi sesuatu yang belajar, walaupun mungkin nggak banyak di antara kita yang suka membaca. Literasi digital tidak terlalu baik di Indonesia gitu ya, karena orang tidak terlalu tertarik untuk membaca gitu. Kemudian sekarang apalagi sejak pandemi gitu ya, yang namanya e-learning itu banyak banget gitu. Platform-platform untuk belajar mandiri itu banyak banget, yang dulu nggak ada, sekarang tuh banyak banget gitu. YouTube juga salah satunya gitu ya, yang bisa gitu diambil gitu. Jadi bahkan sekarang juga, karena span of attention-nya orang makin kecil gitu, TikTok juga menjadi salah satu yang tertarik untuk dilihat oleh orang, karena makin kecil, makin cepat dia jadi, span of attention-nya orang juga jadi lebih rendah gitu ya. Nah, satu lagi sebenarnya yang tadi saya bilang adalah, eee, ini, networking. Networking di sini sebenarnya pertanyaan saya buat ya TikTok betul, TikTok juga kalau misalnya itu banyak belajar, saya juga banyak belajar dari TikTok kok. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau networking ini menurut Bapak Ibu, apakah kita mencari networking itu adalah orang-orang yang sama, mungkin sama bisnis, sama sama sejenis prosesnya, sama pengertiannya, apa namanya interest-nya, atau justru berbeda? Silakan Bapak Ibu boleh boleh share. Menurut Bapak Ibu lebih penting mana proses networking mendingan cari yang sama atau yang berbeda? Sama interest-nya, sama, profesinya, sama kepintarannya mungkin gitu, sama-sama pendidikannya, atau justru berbeda menurut Bapak Ibu? Berbeda kalau kata Mbaknya, oke. Berbeda, ya berbeda. Kalau Mbak Desti yang berbeda. Oke. Menurut Bapak Ibu apa yang membuat, menurut Bapak Ibu sebaiknya berbeda, bukan yang sama? Menurut Bapak Ibu apa yang membuat itu harus berbeda dan bukan yang sama? Boleh, siapa yang mau share di kolom chat boleh. Apa sih kenapa harus berbeda gitu? Nah, coba ya saya akan sedikit ngasih satu satu film gitu ya. Bukan film sih, dari TikTok ya ini ya, bisa saling melengkapi, oke. Saya akan ngasih lihat di satu, saya ambil video ini dari TikTok gitu ya, seperti apa sih, ini salah satu contoh aja ya Bapak Ibu. Anak 80-an. Anak 90-an. Pagernya siapa sih nih? Sejak kapan sih lu sini? Kenapa enggak dari kemarin lu nabrak gua? Hari ini baju gua lagi rapi. Anak 2000-an. Guys, lo harus tahu, gua baru aja nabrak pagar depan rumah. Lo mau tahu ceritanya? Ntar ya. Jadi gua ini mau ke warung, gua ngelewatin rumah-rumah. Bentuk rumahnya gini-gini kan guys. Satu rumah sebelum warung ada pagar. Pagar kan bentukannya gini kan. Tuh pagar nggak ada ngomong permisi, dia main nabrak-nabrak gua aja. Terus gua langsung nengok gini. Terus seakan dia bilang, awas gue pager. Terus gue tuh tersulut. Orang-orang di warung ngeliatin gue kayak gini. Orang yang lagi minum kopi ngeliatin gue kayak gini. Tokek di atas ngeliatin gue kayak gini. Maksud gue gini, lu jadi pager punya sopan santun. Dari semua pagar yang nyain gol gue, cuma lu doang. Kalau nyot-nyot kayak gitu ya, gue gamparin lu. Kalau tadi nggak banyak orang udah gue tendang. Nah, Bapak Ibu bagaimana ngelihat seperti ini? Jadi, apa yang Bapak Ibu lihat dari video ini? Boleh share. Berubah gaya. Berubah gaya ya, Pak. Oke. Bapak Ibu yang lain apa nih? Pada saat Bapak Ibu melihat video barusan. Ya. Beda generasi, beda lifestyle. Betul, beda generasi.
anak zaman sekarang terlalu anak zaman sekarang terlalu lebay. Ini Oke, berarti ada lagi yang lain. tadi ngomong berarti anak zaman dulu ini, Bu. Iya betul kayaknya Wari, ini anak zaman dulu kelihatan. Langsung kelihatan ininya ya. Saya tidak bermaksud menggeneralisasi, tapi Bapak Ibu, memang terjadi perubahan cara bicara gitu. Nah, kalau kita bernetworking dengan banyak, orang, kita jadi tahu cara pandang mereka sebenarnya gitu. Saat ini saya sebagai coach maupun trainer gitu ya, saya mendampingi cukup banyak anak-anak muda yang baru lulus, kemudian bagaimana mereka mau cari kerja gitu ya. Tapi saya juga mendampingi cukup banyak orang-orang yang, leader-leader yang sudah cukup, mereka dari generasi yang berbeda gitu. Dari 2 ini memang terjadi pandangan yang berbeda dan buat saya tidak menjadi sesuatu yang aneh, karena memang cara kita dididik juga beda. Pertama itu. Kedua, anak zaman sekarang, anak-anak generasi Z, bahkan nanti generasi Alpha, mereka itu lebih lebih cenderung untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Karena apa? Karena mereka sempat mengalami kayak kemarin 3 tahun gitu, nggak ketemu orang gitu, belajar di rumah gitu ya. Itu kan juga sesuatu hal yang membuat orang tuh jadi pusing gitu ya, kalau membuat orang tuh nggak terbiasa untuk berhadapan sama orang gitu. Jadi kalau kalau sekarang nih saya dengan pebisnis gitu ya, diminta sebagai HR gitu, konsultan, ada yang misalnya gini, "Bu, kalau anak-anak muda gitu ya, Bu, gimana caranya saya dapat pekerjaan, di mana pekerjaan itu bisa membuat saya bekerja from anywhere?" Nah, itu anak muda. Begitu saya bicara sama leader-nya, beda gitu. Leader-leader minta adalah gimana caranya supaya anak-anak, karyawan saya yang masih muda mau mulai kerja lagi dari work from office gitu. Jadi itu udah 2 hal yang beda tuh ya gitu. Nah, inilah yang terjadi. Nah, kalau kita punya networking yang banyak, kita jadi tahu, oh ngelihat cara anak muda pikir tuh kayak gini ya gitu. Nah, itu berprosesnya Bapak Ibu. Nah, Anak 8. kalau saya ngelihatnya lagi adalah, ini pengalaman pribadi saya gitu. Saya waktu dulu yang saya cerita bahwa saya masih di korporasi, saya mengambil mengambil satu kursus lah ya gitu, waktu itu kursus bahasa asing gitu. Kebetulan bahasa Belanda gitu. Nah di kursus itu saya juga baru tahu bahwa ternyata, pemusik gitu ya, anak-anak musik saya ketemu sama anak-anak muda tuh anak musik. Kalau, kalau lawyer udah calon lawyer lah ya, calon hukum itu udah pada tahu bahwa memang mereka banyak mengambil, S2-nya tuh di Belanda gitu. Tapi ternyata pemusik itu juga mengambil S2 mereka mengambil sekolah di Belanda karena menurut mereka bahwa Belanda itu salah satu yang terbaik sekolah musiknya di dunia gitu. Itu menarik gitu. Buat saya yang nggak pernah tahu gitu, karena saya nggak punya keluarga pemusik gitu. Itu jadi menarik, oh gitu ya. Jadi tahu saya bahwa ternyata pemusik itu anak-anak muda yang lulus SMA dan ingin terjun ke dunia musik lebih dalam, mereka banyak mengambil les bahasa Belanda karena mereka mau belajar musik lebih dalam dari S1-nya di Belanda gitu. Itu mereka cari di sana gitu. Kemudian ada juga satu pekerjaan yang saya juga bertemu pada saat saya masih bekerja waktu eee, itu saya kebetulan diutus oleh kantor. Kalau yang les bahasa Belanda saya bayar sendiri ya. Kalau yang di ini saya, diutus oleh kantor untuk ngambil satu training lah ya. Dan akhirnya saya bertemu di training itu saya bertemu dengan para pengemudi Transjakarta. Jadi baru ngerti gitu, cara kerja Transjakarta tuh seperti apa gitu. Dan saya bingung karena waktu itu, materi saya itu adalah trainer. Saya sampai bertanya sama mereka, "Bapak Ibu kan pengemudi, kenapa harus belajar belajar training ya gitu, untuk memberikan training ya?" Gitu. Nah, saya jadi baru tahu bahwa ternyata di Transjakarta gitu, ada beberapa pengemudi yang memang punya punya job-nya, selain mereka membawa si Transjakartanya, mereka juga harus mengajari para pengemudi yang muda gitu. Nah, pengemudi yang baru masuk atau, para jadi kayak mentornya dan itu dengan metode training walaupun cuma 1 atau 2 orang gitu. Ini menarik gitu Bapak Ibu. Jadi saya jadi tahu dunia yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian waktu saya sudah bekerja, waktu saya sekarang di profesi saya sekarang, salah satu yang saya juga jadi menarik buat saya adalah
Saya dulu cuma mengenal yang namanya, orang mau kerja itu dari D3 atau S1 gitu. Saya sempat membawa satu sesi lah, kepada salah satu perusahaan gitu, studio animasi gitu, dan saya baru tahu bahwa ternyata animator lulusan SMK di Indonesia, animator Indonesia gitu ya, itu rebutan. Di Indonesia itu nggak banyak gitu, animator lulusan SMK dan hanya ada, kecil, demand-nya gede tapi, supply-nya sedikit gitu. Nah ini menarik gitu untuk belajar. Jadi pada saat saya mengenal orang yang berbeda-beda tadi, seperti tadi saya bilang bahwa sebaiknya kita juga berbeda-beda gitu kenalnya. Itu kita jadi kenal profesi-profesi yang berbeda. Dengan seperti itu kita juga jadi mengerti gitu ya, cara pandang mereka terhadap satu hal tuh pasti beda-beda gitu. Cara pandang pemusik yang berbeda jauh dari saya keluarga juga nggak ada pemusik. Kemudian orang dari dunia hukum sebagai lawyer, sebagai notaris gitu, cara pandangnya seperti apa, teman-teman dari Transjakarta, bahkan animator, saya jadi, oh cara pandang mereka seperti itu, dan akhirnya juga kalau saya mau melakukan sesuatu, saya bisa memutuskan dengan, oh ngerti saya ada di sini ya prosesnya ternyata, ternyata ini yang membantu saya untuk mengambil keputusan. Kadang-kadang saya jadi bisa ngelihat, oh ya prosesnya ada di sini, oh ya ini ada di sini gitu ya. Nah, itu tadi kalau kita bicara siapa. Nah, sekarang kalau kita bicara bagaimana